Selamat datang di sesi bahasan kita hari ini. Nah, kita bakal ngubah materi sumber yang luar biasa ini jadi semacam lokakarya praktis tahap demi tahap. Fokusnya, gimana sih cara menerapkan 5S dan manajemen Lean di lingkungan rumah sakit atau klinis? Kalau Anda pernah ngerasa frustasi gara-gara buang waktu berharga cuma buat nyari alat medis pas lagi darurat, atau ngerasa ruang obat itu selalu berantakan, percayalah, materi ini dibuat khusus buat Anda. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebangun budaya dasar Lean, terus jalan perlahan ngelewatin tahap ringkas, rapi, resik, rawat, sampai di tahap rajin. Ini penting banget biar kebiasaan baru ini nggak cuma hangat-hangat tai ayam, alias bisa bertahan lama dan jadi rutinitas sehari-hari. Kita masuk ke bagian pertama, membangun budaya Lean. Tapi tunggu sebentar, sebelum kita mindahin satupun meja operasi atau beresin alat-alat di lemari, kita wajib ngebangun fondasinya dulu. Kita harus paham betul kenapa banyak banget transformasi Lean di rumah sakit gagal di tengah jalan, kalau mindsetnya nggak dibenerin dari awal. Coba lihat angka yang satu ini, 50%. Sumber materi kita sangat menyoroti keseimbangan yang pas ini. Gini ya, buat nyiptain tempat kerja yang benar-benar Lean alias bebas pemborosan, itu bukan 100% soal alat teknis. Setengahnya iya, alat. Tapi setengahnya lagi, atau 50%-nya, itu murni soal manusia, manajemen perubahan, dan budaya kerja. Sistem yang hebat nggak bakal jalan kalau manusianya nggak dilibatkan. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin hal itu. Intinya, ngejalanin sistem checklist secanggih apapun tanpa ngebangun budaya tim yang saling mendukung, berarti perbaikannya nggak bakal awet. Bayangin aja perawat atau dokter yang lagi sibuk banget, pasti bakal gampang balik ke kebiasaan lama pas nggak ada yang ngawasin. Budaya itu ibarat lem super yang bikin semua perubahan positif ini nempel terus. Kalau kita intip data dari literatur yang ada nih, buktinya jelas banget di lapangan. Metode kayak value stream mapping, 5S, dan Kaizen itu juara-juaranya. Paling sering dipakai di berbagai fasilitas kesehatan di seluruh dunia. Angka-angka ini membuktikan kalau metode ini punya nilai praktis yang nyata dan bisa diandalkan banget untuk ngadepin ritme medis yang serba cepat. Jadi, yang paling krusial di sini adalah paham apa itu Kaizen. Kaizen ini bukan cuma program bersih-bersih tahunan ya, ini tuh sebuah filosofi, sebuah keyakinan. Percaya kalau perbaikan-perbaikan kecil, yang murah, tapi dilakuin secara konsisten tiap hari, justru itulah yang bakal ngedorong daya saing dan keunggulan rumah sakit dalam jangka panjang. Terus, gimana cara numbuhin budaya unggul ini? Staf kita harus mau mengadopsi 3 langkah dasar. Pertama, percaya kalau proses yang benar pasti ngasilin hasil yang benar juga. Kedua, jangan cuma baca laporan di ruangan manajer, turun langsung ke lapangan, pergi dan lihat sendiri realitas di IGD atau ruang bangsal. Dan yang ketiga, pastikan semua keputusan manajemen diambil berdasarkan data dan fakta yang solid, bukan sekedar tebakan. Lanjut ke bagian 2, langkah 1, ringkas atau sort. Karena fondasi budaya kita udah siap, sekarang mari kita beralih ke urutan praktisnya. Dimulai dengan langkah teknis pertama yang sangat menentukan ini. Nah, slide ini ngasih lihat gambaran besar urutan 5S kita. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sekarang kita bakal bedah satu-satu langkah ini buat ngelihat gimana sih cara membasmi pemborosan di area klinis secara sistematis. Coba perhatiin analogi visual yang brilian ini buat ngejelasin tahap ringkas. Anggap aja ruang kerja atau ruang obat Anda itu kayak koper yang mau dibawa liburan. Anda kan nggak bakal masukin 5 jaket tebal kalau liburannya ke pantai tropis kan? Di rumah sakit juga sama. Simpan aja barang yang benar-benar mutlak dibutuhin, sisakan ruang lega, dan jangan ragu buat nyingkirin sisa barang yang cuma bikin sumpek. Kelihatan banget kan dampaknya di foto sebelum dan sesudah ini? Cuma dengan nyingkirin tumpukan barang yang nggak penting, ruang penyimpanan yang tadinya kayak kapal pecah, tiba-tiba berubah jadi sistem yang super efisien. Dan ingat, di dunia medis, ini bukan sekedar soal estetik biar kelihatan rapi. Kemampuan perawat buat nemuin alat atau obat dalam hitungan detik, itu secara harfiah bisa menyelamatkan nyawa pasien. Buat prakteknya, pas Anda bikin Kaizen Blitz atau kampanye perbaikan kilat, langkah pertamanya adalah pakai sistem label merah ini. Caranya gampang banget, staf secara fisik nempel label merah ke barang-barang yang dirasa udah nggak kepake, pindahin ke area karantina sementara, terus eksekusi buat dikeluarin dari area klinis. Aturan mainnya simpel banget, kalau barang itu nggak pernah disentuh selama sebulan, kasih label merah. Masuk ke bagian 3, langkah 2,
Rapi atau set in order. Barang-barang yang bikin sempit udah pada hilang kan? Nah, sekarang saatnya kita ngatur sisa barang yang memang dibutuhin pakai urutan dan posisi yang super jelas. Di tahap inilah manajemen visual jadi sangat krusial. Coba lihat penanda visual berupa garis batas yang dicat di lantai ini. Penanda kayak gini bikin semuanya jadi sangat kentara. Semua orang langsung tahu di mana sih letak parkir kursi roda atau tabung oksigen seharusnya. Kalau ada alat besar yang melenceng sedikit aja dari garis, itu langsung kelihatan salah di mata siapapun yang lewat. Aturan emas yang nggak boleh dilanggar dalam tahap rapi ini adalah setiap barang itu ibarat punya KTP sendiri. Mereka wajib punya nama yang spesifik, punya alamat lokasi penyimpanan yang pasti, dan punya batas jumlah maksimal yang ketat. Misalnya nih, kalau batas maksimal kotak kasa di rak itu cuma 50, jangan pernah coba-coba nyelipin kotak ke 51 di sana. Cukup ya cukup. Lanjut ke bagian 4, langkah 3 dan 4, resik dan rawat atau shine and standardize. Setelah semuanya tertata sempurna di alamatnya masing-masing, kita langsung pindah gigi ke 2 tahap pelindung ini buat mengamankan efisiensi yang udah susah payah kita bangun tadi. Resik di sini maksudnya adalah menjaga ruang kerja, alat medis sampai lantai bangsal tetap kinclong tak bernoda. Sekali lagi, tujuannya bukan sekedar biar kelihatan bersih aja, tapi memastikan semua peralatan medis yang vital itu kondisinya 100% siap pakai kapanpun darurat memanggil. Dan ini adalah poin luar biasa yang mind-blowing banget. Membersihkan itu bukan sekadar aktivitas menjaga higienitas. Dalam 5S, kegiatan membersihkan ini otomatis berfungsi ganda sebagai inspeksi proaktif. Jadi, sambil ngelap troli darurat nih, perawat bisa sambil merhatiin kalau ada roda yang mulai oblak atau kabel monitor yang agak terkelupas. Ketahuannya jadi lebih awal, perbaikannya jauh lebih murah, dan alat gak keburu rusak saat lagi dipakai nanganin pasien. Kita akhirnya sampai di bagian kelima. Langkah 5, rajin atau sustaining the change. Jujur aja, ini adalah tahap yang secara universal diakui sebagai yang paling menantang dari seluruh rangkaian 5S, yaitu cara mempertahankan semua perubahan positif ini dalam jangka panjang. Biar nggak gagal di tahap krusial ini, pihak administrasi rumah sakit nggak bisa lepas tangan. Mereka harus bikin jadwal audit kepatuhan secara rutin dan ngebangun sistem penghargaan buat staf. Intinya 5S itu harus berevolusi dari yang tadinya cuma kepanikan bersih-bersih musiman gara-gara mau ada inspeksi akreditasi, berubah menjadi budaya dan kebiasaan harian yang udah mendarah daging buat setiap orang di rumah sakit. Jadi, sebagai penutup sesi eksplorasi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan. Apakah rumah sakit Anda cuma menjalankan kampanye beres-beres satu kali yang bulan depan juga udah dilupain orang? Ataukah Anda bakal benar-benar memberdayakan seluruh staf untuk membangun budaya perbaikan berkelanjutan Kaizen yang sesungguhnya? Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Sampai jumpa di bahasan kita selanjutnya.